Halo, perkenalkan nama saya Charistara Krisandrea Rairai dengan NIM 23018795500. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang software development method untuk memenuhi tugas software engineering kelas LO01 dengan dosen Bapak Gintoro. Topik-topik yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan dari Agile Development Method, kemudian perbedaan dengan software development method yang lain, kemudian langkah-langkah Agile Development Method, serta mengapa metode Agile banyak digunakan sekarang, dan terakhir adalah referensi. Yang pertama, kita akan membahas tentang Agile Development Method. Kita mulai dari definisi Agile, yaitu able to move quickly and easily. Artinya, mampu untuk bergerak cepat secara mudah. Jika dikaitkan dengan pengembangan proyek, Agile adalah salah satu metode manajemen proyek yang digunakan oleh software developer. Caranya yaitu dengan membagi proyek menjadi beberapa tugas dalam fase kerja yang pendek, disertai penilaian terus-menerus dan adaptasi terhadap rencana. Dalam metode Agile, software dikembangkan dan dirilis secara bertahap dalam iterasi. Karena tadi disebut bahwa proyek dibagi menjadi beberapa iterasi, nah dalam peluncuran aplikasinya itu akan dilakukan berdasarkan fitur-fitur dengan prioritas tertinggi. Prioritas dari pemilik produk atau klien bisa berubah-ubah. Setiap iterasi, kita meluncurkan software yang berfungsi. Dengan selalu mendapatkan umpan balik dari klien setelah peluncuran software, maka kita tidak akan terlalu terpengaruh terhadap perubahan yang terjadi. Fase dalam Agile bisa dilihat seperti berikut. Yang pertama dari requirement, kemudian design, development, testing, deployment, dan review. Jadi seluruh proses ini akan diulang sampai software yang diinginkan tercapai. Berikut adalah beberapa nilai penting dalam Agile Development Method. Yang pertama, individuals and interactions over processes and tools. Artinya, dalam Agile, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Karena tim yang mengerjakan software dari awal hingga akhir adalah orang yang sama atau orang yang itu saja, maka dibutuhkan interaksi yang baik antar individu. Yang kedua, working software over comprehensive documentation. Artinya, dalam Agile, tim memprioritaskan untuk mengeluarkan software yang berfungsi daripada dokumentasi. Yang ketiga, customer collaboration over contract negotiation. Dan juga responding to change over following a plan. Dua hal ini berkesinambungan, artinya sebelumnya kita mengerjakan apapun yang diminta oleh customer dari kontrak negosiasi. Namun dalam Agile, fokusnya adalah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi, customer sering memberi umpan balik sehingga kita bisa memastikan bahwa produk yang dibuat cocok dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Agile. Yang pertama, yaitu kelebihannya high customer involvement dan constant feedback. Karena metode Agile ini dibuat dalam jangka pendek dan dilakukan secara bertahap, customer sering memberikan umpan balik kepada hasil produk yang diberikan. Jadinya, customer tahu setiap progres yang sudah kita kerjakan, dan kita lebih tahu maunya customer itu dan kebutuhannya seperti apa seiring berjalannya waktu. Kemudian, kelebihannya itu more flexible dan lesser risk. Karena keterlibatan customer yang tinggi, jadinya kita lebih fleksibel terhadap perubahan karena produk dibuat secara bertahap. Dan lebih kecil resikonya customer tidak menyukai produk yang kita buat karena customer selalu
tahu progres kita dan customer yang memberikan saran atau permintaan terhadap produk yang kita buat. Kemudian rapid continuously improving output itu sama juga karena ada keterlibatan customer yang tinggi dan kita selalu membuat produk yang selalu dikembangkan, maka kita bisa belajar dari kesalahan atau bisa juga untuk mengimprove hasil yang dibuat. Namun ada juga beberapa kekurangan dari Agile ini, yaitu pertama, all members of the team must be dedicated in the project. Karena dalam tim Agile itu yang mengerjakan semua prosesnya itu adalah tim yang sama. Maka semua member dari tim itu harus mempunyai visi dan misi yang sama dalam satu project itu supaya projectnya bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian, documentation gets left behind karena fokus dari Agile ini adalah untuk menghasilkan produk yang berfungsi, maka kadang dokumentasi suka terlupakan. Kemudian, lack of predictability. Oke, karena produk ini selalu di-update setiap fasenya, kadang bisa ada juga biaya-biaya yang tidak diprediksi dari awal, atau mungkin perubahan rencana yang jauh. Jadi mungkin bisa kurang sesuai dari apa yang waktu awal-awal direncanakan. Kemudian kita masuk ke when to use Agile. Metode ini cocok untuk produk yang butuh cepat dikeluarkan ke pasar, dan juga cocok untuk proyek dengan update-update kecil namun sering. Yang contohnya adalah social media apps. Karena tren itu selalu berubah dan social media merupakan salah satu aplikasi yang selalu ingin mengikuti perkembangan zaman. Makanya untuk social media cocok sekali untuk menggunakan Agile ini. Selain Agile Development Method, ada juga Waterfall Development Method. Waterfall Development Method ini punya definisi, development of the software flows sequentially from start point to end point. Jadi, kalau di Agile, dari requirement sampai maintenance itu dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang singkat, misalnya katakan 2-4 minggu, dan itu terus-menerus dilakukan sampai produk yang diinginkan tercapai. Kalau waterfall hanya punya satu sequence, dari requirement sampai maintenance, itu bisa dibuat mungkin katakanlah jangka waktunya yang 10 bulan gitu. Jadi misalnya requirement-nya 2 bulan, desainnya 1 bulan, implementation-nya 4 bulan, kemudian sisanya untuk testing dan maintenance. Tapi kalau di Agile itu, semua proses dilakukan dalam waktu yang singkat, namun terus-menerus. Pros and cons dari waterfall ini. Kelebihannya adalah clear goals. Jadi, kita tahu dari awal customer sudah memberikan requirement mau seperti apa produknya sampai akhir. Jadi semua tim yang terlibat tahu apapun yang diminta itu akan seperti itu. Kemudian progress can be easily measured atau predicted. Karena tujuannya sudah jelas, maka proyek dalam metode waterfall ini bisa diprediksi, seperti biayanya, terus kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama, kira-kira itu bisa. Kemudian tim yang dibutuhkan berapa orang, itu bisa diprediksi. Kemudian testing is made easy karena karena tujuannya sudah jelas. Kemudian kekurangan dari waterfall ini time consuming, karena proyek yang dikerjakan oleh
waterfall method ini sifatnya jangka panjang. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama karena biasanya skala proyeknya adalah proyek-proyek yang besar. Kemudian customer dissatisfaction dan risk factor. Kenapa? Karena produknya ini kan jangka panjang dan customer tidak bisa melihat produknya sampai produknya itu jadi. Jadi dalam jangka waktu yang panjang itu kan bisa saja customer mempunyai interest baru, bisa saja customer punya permintaan gitu kan. Tapi karena sudah ditetapkan dari awal goals-nya mau seperti apa, bisa jadi end product-nya itu tidak sesuai dengan apa yang customer harapkan, atau risk factor kalau ada ingin perubahan-perubahan, maka harus kembali lagi ke step awal dari requirement. When to use waterfall. Waterfall is best when the quality is more important than speed, with emphasis on testing and making sure that it actually works. Jadi jika ingin menggunakan waterfall itu biasanya untuk proyek-proyek yang mementingkan kualitas daripada kecepatan. Dan waterfall ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang sensitif untuk customer. Maksudnya ini harus benar-benar dijaga kalau proyeknya itu, kalau aplikasinya itu bekerja, seperti healthcare app dan banking app. Karena toleransi customer kalau banking app itu tidak bekerja akan lebih rendah pastinya daripada kalau sebuah sosial media yang tidak bekerja gitu. Karena banking app kan juga berhubungan dengan uang customer, jadi pastinya kita ingin memastikan bahwa aplikasinya itu berjalan dengan sempurna. Kita masuk ke Agile Process Flow. Dari Agile ini kita punya prosesnya dari input, proses, output. Inputnya ini di requirements dan design. Jadi customer memasukkan apa-apa saja yang diinginkan ke requirement dan design, kemudian dalam prosesnya dilakukan development dan testing, kemudian outputnya delivery dan feedback. Semua proses ini dilakukan berulang-ulang, jadi output dari iterasi pertama akan menjadi input di iterasi kedua bersama dengan perubahan-perubahan fitur yang ada, yang diminta gitu. Kemudian Scrum. Scrum adalah salah satu penerapan dari Agile Development Method. Jadi pertama ada vision. Vision itu product backlog. Ini adalah fitur-fitur yang diutamakan, diprioritaskan dari customer. Kemudian dari product backlog ini dibuat sprint backlog yang akan menjadi tugas dari tim proyek untuk dikerjakan dalam sprint. Sprint adalah satu fase untuk melakukan development produk yang nantinya harus sudah bisa dipakai, potential shippable product increment. Nah, dalam satu fase sprint ini ada yang namanya daily scrum. Daily scrum ini adalah meeting singkat yang dilakukan untuk melihat progres yang sudah dilakukan, kemudian rencana untuk apa yang ingin dilakukan, serta hambatan-hambatan dalam membuat produk. Agile Development Method in Startups. Kenapa startup zaman sekarang itu sering sekali banyak yang memakai Agile Method? Karena startup ini kan sifatnya harus selalu berkembang. Startup itu harus selalu berinovasi supaya bisa bersaing di pasar. Nah, biasanya investor itu atau klien lebih tertarik kan sama produknya bisa langsung mereka pakai daripada rencana-rencana yang memakan waktu yang lama. Sedangkan banyak juga startup yang sedang bersaing dan tren itu lagi banyak yang bermunculan. Jadi semua startup rata-rata ingin berlomba-lomba meluncurkan produk supaya menarik klien atau customer. Jadi Agile Development ini cocok untuk startup karena prosesnya itu singkat-singkat, namun selalu mengeluarkan hasil yang
ada gitu. References berikut adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk mengerjakan presentasi ini, dari Smartsheet, dari www.guru99, dari DCS1, youtube.com, channel Edureka, youtube.com dari channel Code Academy, kemudian artikel dari pmi.org, dan medium.com untuk membuat bahan dari presentasi ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan.